Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Angelina Kadarina MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah senyawa kompleks serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai materi labilitas senyawa kompleks dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Khairunisa Salsabila Tauri dengan NPM 21130 23060. Kemudian ada rekan saya yaitu Armin Afifat Zahro dengan NPM 21130 23020. Kemudian ada Miftah Revinasari yaitu dengan NPM 21130 23074. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama kepada rekan saya persilakan. Baik, yang pertama itu kestabilan kinetik atau labilitas dalam senyawa kompleks. Kestabilan senyawa kompleks itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada kestabilan secara termodinamik dan ada juga kestabilan secara kinetik. Kestabilan secara termodinamik itu disebut juga dengan stabil atau stabilitas. Tapi kalau secara kinetik itu disebut labilitas. Yang secara termodinamik atau stabilitas itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang stabil atau tidaknya suatu senyawa kompleks. Sekarang kita bahas tentang yang labilitas. Labil atau tidaknya suatu senyawa kompleks itu eh, ukuran atau seberapa cepat laju pertukaran suatu ligan dari suatu senyawa kompleks digantikan oleh ligan lainnya. Jadi seberapa cepat suatu ligan dalam suatu senyawa kompleks itu digantikan oleh ligan yang lainnya, itu yang dikatakan dengan labilitas. Kalau dia cepat bergantian ligannya, maka dia sifatnya labil. Tapi kalau misalnya berjalan lambat pergantian ligannya itu, maka dia sifatnya inert atau sama aja kayak lembam atau sulit untuk digantikan ligannya. Dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggantikan ligannya. Tapi kalau dia labil, maka dia mudah digantikan ligannya oleh ligan lain dari senyawa kompleks yang lain. Kemarin kan sudah belajar tentang stabilitas. Kalau stabil atau tidaknya suatu senyawa kompleks itu terkait dengan besarnya energi dari suatu senyawa kompleks itu sendiri. Senyawa suatu senyawa itu dikatakan stabil jika energinya itu rendah. Kalau energinya tinggi, maka dia tidak stabil. Dia cenderung untuk berubah menjadi bentuk yang lebih stabil. Sedangkan kalau misalnya dia memang sudah stabil energinya itu rendah, maka dia akan tetap seperti itu. Umumnya senyawa kompleks yang stabil itu umumnya dia sifatnya inert atau lembab. Kenapa stabil? Artinya dia energinya itu sudah rendah. Dia sudah nyaman dalam bentuk yang seperti itu, maka dia sulit diganti untuk digantikan oleh ligan yang lain. Makanya dia stabil dan sifatnya itu lembab atau inert. Sedangkan senyawa kompleks yang bersifat tidak stabil itu energinya tinggi dan dia mudah untuk berubah menjadi senyawa kompleks yang lebih stabil. Makanya dia umumnya itu sifatnya lebih labil karena dia tidak stabil di alam. Maksudnya dia tidak nyaman dalam bentuknya yang seperti itu karena energinya itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu dia sangat mudah untuk menggantikan ligannya itu dengan ligan yang lain. Nah, artinya dia bersifat labil. Jadi umumnya senyawa kompleks yang sifatnya tidak stabil itu umumnya dia sifatnya labil. Lalu yang senyawa kompleks yang sifatnya stabil itu umumnya sifatnya inert atau lembab. Tapi itu hanya umumnya karena ada analogi lain. Contohnya itu next. Yang pertama itu kompleks yang stabil namun labil. Nah, senyawa kompleks NiCN42- ini merupakan kompleks yang stabil. Tetapi zat ini itu dengan cepat dapat diubah menjadi kompleks yang lain sehingga NiCN42- ini kompleksnya yang stabil namun labil. Lalu selanjutnya, kompleks yang tidak stabil namun bersifat inert. Nah, sebaliknya, CONH363+ ini tidak stabil dalam larutan asam, tetapi perubahannya ini sangat lambat atau inert. Jadi, kompleks ini itu tidak stabil tetapi inert. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nomor selanjutnya yaitu jelaskan kriteria labil dan lembab atau inert pada senyawa kompleks. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa batasan dia labil atau tidaknya itu tergantung
dari lamanya laju reaksi pergantian ligannya. Nah, di sini next. Nah, di sini kalau menurut Henry Top, kita mengambil patokan untuk senyawa standar yaitu dengan konsentrasinya 0,1 molar pada suhu 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, jika laju pergantian ligannya kurang dari 1 menit, maka dia dikatakan bersifat labil. Tetapi jika ia lebih dari 1 menit, maka dia bersifat lembab atau inert. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya. Ada laju pertukaran ligan siano yaitu tetrasianokelat 2 itu laju reaksinya cepat dengan waktu paruh cuma 30 detik. Nah, secara kinetika, senyawa kompleks tetrasianokelat 2 ini bersifat labil karena mengalami pergantian atau pertukaran ligan secara cepat dan terus-menerus. Nah, dia dikatakan labil karena ligannya itu dapat diganti oleh ligan lain dalam waktu kurang dari 1 menit, dapat dilihat cuma 30 detik. Next. Nah, sedangkan pada senyawa kompleks satunya yaitu heksasianoferat 2 itu secara spontan dapat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil. Nah, kompleks heksasianoferat 2 ini secara kinetika bersifat inert atau lembab karena laju pembentukannya itu relatif lama karena dapat dilihat itu perlu beberapa hari yaitu memerlukan waktu sebanyak 53 jam. Next. Nah, di sini terdapat tabel data laju pertukaran beberapa senyawa sianokompleks. Misalnya untuk yang kompleks nomor 1 yaitu ada tetrasianokelat. Tetrasianokelat 2 itu mempunyai tetapan atau konstanta pembentukan sebesar 10 pangkat 30. Kemudian untuk laju pertukaran ligannya itu sangat cepat. Untuk yang nomor 2 yaitu ada tetrasianomerkuri 2 itu tetapan atau konstanta pembentukannya itu sebesar 10 pangkat 42 dengan pertukaran ligannya sangat cepat. Kemudian untuk yang ketiga ada ion heksasianoferat 3 dengan konstanta pembentukan 10 pangkat 44 dengan laju pertukaran ligan sangat lambat. Untuk yang keempat yaitu ada heksasianoferat 2 dengan konstanta pembentukannya sebesar 10 pangkat 37. Untuk laju pertukaran ligannya itu sangat lambat. Sedangkan yang terakhir ada kompleks ion tetrasianoplatinat dengan laju konstanta pembentukannya itu sekitar 10 pangkat 40 dan laju pertukaran ligannya itu sebanyak 1 menit. Next. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi labilitas senyawa kompleks lengkap dengan contoh-contohnya dan datanya. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi labilitas senyawa kompleks itu ada 3, yaitu kejenuhan ikatan koordinasi, kemudian ada kekuatan ikatan, dan konfigurasi elektronik. Untuk yang pertama yaitu ikatan koordinasi. Nah, bilangan koordinasi itu kan bisa dikatakan menunjukkan banyaknya ligan yang terikat pada suatu atom pusat atau logam pusat dalam senyawa kompleks. Jika bilangan koordinasinya itu tinggi, maka bisa menunjukkan kalau ligan yang terikat di logam pusatnya itu semakin banyak. Nah, jika misal bilangan koordinasinya itu tinggi, maka ia cenderung punya labilitas yang rendah. Sedangkan jika bilangan koordinasinya rendah, maka dia punya labilitas yang tinggi. Jadi intinya dia itu berbanding terbalik. Nah, mengapa begitu? Karena bilangan koordinasi itu biasanya menunjukkan seberapa banyak ligan yang terikat di logam pusat. Misalnya ligannya banyak yang terikat di logam pusat, maka bisa menandakan bahwasanya interaksi yang terjadi di senyawa kompleksnya itu kuat. Berbeda halnya jika ligan yang terikat itu sedikit. Interaksinya lebih lemah daripada ligan yang terikat banyak. Nah, kalau misalnya ligan yang terikat itu banyak pada bilangan koordinasi besar tadi, maka interaksinya akan kuat. Jika interaksinya kuat, maka ligan-ligan yang sudah ada di sana itu sulit untuk digantikan oleh ligan lain, sehingga ia sifatnya inert atau lembab, atau labilitasnya itu rendah.
Tetapi kalau dia punya bilangan koordinasinya rendah atau dengan kata lain ligan yang terikat itu cuma sedikit, maka menunjukkan bahwa interaksi antara ligan dengan logam pusatnya itu lemah, sehingga ligan itu mudah digantikan oleh ligan lain, berarti menandakan sifatnya itu labil. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk yang faktor yang kedua yaitu kekuatan ikatan. Bila pemecahan ikatan mempengaruhi laju reaksi, maka ikatan-ikatan suatu senyawa kompleks di antara atom pusat dengan ligannya yang kuat akan memperlambat laju reaksi. Kekuatan ikatan berkaitan dengan muatan atom pusat dan ukuran atau jari-jari atom pusat tersebut. Nah, contohnya pada pertukaran ligan F-min, suatu seri senyawa dan non-transisi dari ALF6 3- sampai ke SF6 ini semakin inert. Karena apa? Semakin besar muatan atom pusat, maka akan semakin lambat laju pertukaran ligannya. Dengan kata lain, semakin besar muatan atom pusat, maka semakin inert kompleks kompleks yang bersangkutan. Hal ini itu dikarenakan karena ligan-ligan yang mengelilingi atom pusat itu terikat dengan kuat. Next. Nah, adapun dalam pertukaran ligan H2O dalam kompleks M H2ON2+ dijelaskan itu seperti reaksi tersebut. Diketahui bahwa M ini merupakan atom besar dari Sr2+, lebih besar dari Ca2+, lebih besar dari Mg2+, serta lebih besar dari Be2+. Berdasarkan urutan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin kecil ukuran atom pusat atau jari-jari atom, yang dimana jarak di antara logam dengan ligan-ligannya yang semakin dekat atau terikat kuat, maka akan semakin lambat laju pertukaran ligannya atau semakin inert. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, faktor yang selanjutnya yaitu konfigurasi elektronik. Nah, berikut merupakan data tabel percobaan. Pada ion logam yang konfigurasi elektronik D1 sampai D3, jika ada orbital T2G kosong, maka bersifat labil. Dan sebaliknya, jika semua orbital T2G-nya berisi, maka akan bersifat inert. Ion logam yang memiliki konfigurasi elektronik D4 sampai D6 dengan ligan medan kuat membentuk senyawa kompleks inert orbital yang bersifat inert. Sebaliknya, jika pembentukan senyawa kompleks terjadi dengan ligan lemah, maka akan membentuk senyawa kompleks outer orbital yang bersifat labil. Next. Nah, sebagai contoh ion kompleks ada FeCN63- yang merupakan ion kompleks tipe inner orbital dan bersifat inert menurut model VBT. Dan Fe-F63- adalah ion kompleks tipe outer orbital dan bersifat labil. Hal ini dapat dijelaskan dalam konsep medan ligan kuat di mana elektron D5Fe dalam ion kompleks FeCN63- menempati ketiga orbital T2G. Tidak adanya elektron yang menempati orbital molekul anti-ikat, maka ikatan di antara logam dengan ligannya bersifat kuat dan ion kompleks bersifat inert. Nah, berbanding terbalik dengan ion kompleks FeCN63-, pada ion kompleks FeF63- elektron D5Fe dalam FeF63- menempati dua orbital D anti-ikat dalam medan ligan lemah. Sehingga melemahkan ikatan-ikatan logam dan ligannya dan akhirnya mengakibatkan ion kompleks bersifat labil. Nah, meskipun begitu, tidak selamanya senyawa kompleks tipe outer orbital adalah bersifat labil, melainkan dapat menjadi bersifat inert saat memuatan formal ion pusat dan tingkat kovalen ikatan mengalami kenaikan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok 9. Kita lanjutkan ke sesi diskusi tanya jawab. Pada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand.
Kepada rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kepada kelompok 9, jika sudah cukup, eh, kami cukupkan presentasi kami. Kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.